Shalom saudara-saudara sekalian, puji Tuhan karena kasih setia dan kasih karunia-Nya, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk merenungkan firman-Nya pada hari ini. Adapun firman yang akan kita renungkan diambil dari surat Roma 15 ayat 13 dan Titus pasal 2 ayat 13. Saya akan bacakan Roma 15 ayat 13 bagi kita semua. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan Titus pasal 2 ayat 13 mengatakan demikian. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, menanti dan menantikan adalah suatu aktivitas yang kalau tidak bisa disebut sebagai pekerjaan, maka kita bisa mengatakan sebagai suatu aktivitas yang tidak menyenangkan, bukan? Penantian penuh dengan kejemuan, kebosanan, kegelisahan, kecemasan, kegalauan, ketakutan, kekesalan, kekecewaan, atau bahkan kemarahan. Menanti dan menantikan adalah kegiatan yang sangat menggelisahkan. Jika seseorang yang menanti-nantikan sesuatu itu tidak kunjung datang, berbagai perasaan negatif akan bermunculan. Apalagi seseorang atau sesuatu yang diharapkan itu tidak kunjung tiba. Perasaan tidak senang, jemu, bosan, gelisah, cemas, galau, takut, kesal, kecewa, atau marah akan muncul silih berganti. Namun melalui firman pagi ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus menunggu penggenapan pengharapan dengan penuh sukacita. Kita harus menunggu dengan bahagia akan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Kita harus bersukacita dan bahagia menunggu pengharapan dan penyataan kemuliaan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dalam suratnya untuk jemaat di Roma, Paulus seperti ditulis dalam surat Roma 15 ayat 13 tadi mengatakan, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman. Menurut survei, kita bisa saja dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa air, dan 8 menit tanpa udara. Tetapi kita tidak akan bisa bertahan 1 detik pun tanpa pengharapan. Sebab itu merupakan bagian penting dari kehidupan. Ketika tidak ada lagi pengharapan, hidup ini pun berakhir. Orang-orang dimanapun mereka berada, kerap mencari harapan di tempat-tempat yang salah. Mereka mencarinya di dalam hubungan mereka, di dalam buku-buku motivasi, bahkan di dalam agama, dan di dalam pembenaran diri. Namun, saudara, hanya ada satu tempat untuk menemukan harapan sejati. Alkitab mencatat bahwa harapan sejati ditemukan dengan menghadapkan wajah kita kepada Allah. Kita butuh harapan dan itu hanya tersedia melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memenuhi kita dengan harapan yang dari Allah semata. Dia mengasihi kita dan Dia berkarya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pengharapan yang Kau berikan bagi kami di dalam diri Tuhan Yesus. Ajar kami untuk senantiasa berharap kepada Engkau di dalam hidup ini. Amin.